Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulyadi, NIM 1831041155. Saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint dari mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga dengan materi kesepahaman menentukan perspektif status dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Pendahuluan. Olahraga merupakan aktivitas sosial sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antar satu individu dengan individu yang lain serta dengan lingkungan di mana individu ini berada. Dalam interaksi sosial yang terjadi dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa yang harus diemban dan dikerjakan. Kenyataannya bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadinya. Dalam kehidupan publik, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya dan mungkin tidak diinginkan, dan sebagai pribadi, manusia memiliki keleluasaan untuk berbuat dan menjadi sesuai apa yang diinginkannya. Seperti dalam aktivitas olahraga beragu yang memiliki aturan kolektif tetapi diberikan kebebasan per individu untuk menunjukkan kemampuannya yang dimiliki melebihi kemampuan yang lainnya. Dalam kasus olahraga pun, interaksi yang terjadi di antaranya partisipasi melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat. Nah, perspektif wanita ini yaitu wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu di masyarakat. Dari sinilah belajar bahwa masyarakat akan memandang dan akan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Status sebagai kedudukan seseorang di masyarakat yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat, sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, persesinya, dan hak kewajibannya, dan merupakan objek yang memberi hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi. Faktor yang menentukan para wanita yang berolahraga dalam masyarakat adalah jaringan interaksinya. Seberapa luas dia mampu membentuk pola interaksi dengan yang lainnya dan seberapa dalam interaksi sosial komunikasi yang mampu dia lakukan dengan yang lainnya. Begitu dengan sebaliknya. Salah satu alat ukur untuk ini adalah frekuensi keterlibatannya pada aktivitas olahraga dan prestasi yang telah dicetak. Dengan itu pula, masyarakat akan memberi status kepadanya dalam kurung atlet. Status wanita dalam olahraga. Tidak ada satupun wanita terlahir secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipasi olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Hal ini membedakan dengan status bangsawan yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang dilahirkan. Dan dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki wanita merupakan aspek status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran atau ascribed status. Aspek status bersifat terbuka bagi siapa saja yang tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Dari konsep ini, stratifikasi sosial akan terjadi. Semua wanita
memiliki kesempatan untuk memperoleh status tertentu di masyarakat, tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda, berdampak pada lahirnya tingkatan status yang akan diperoleh wanita dalam partisipasinya di olahraga. Peningkatan status sosial wanita berolahraga memaksanya untuk terus memobilisasi setiap tindakan. Mobilitas sebagai salah satu peningkatan status sosial menurut Prabhat Turner memiliki dua bentuk, yaitu kontes mobility atau mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi. Kedua, sponsor mobility, mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai dengan porsi proses yang telah dilakukannya. Hal ini mungkin berdampak kepada pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompoknya. Misalnya, sejumlah hadiah yang masih dibedakan diberikan antara kelompok putra dan putri. Dan terlepas dari itu, status wanita berolahraga masih menempati porsi lebih rendah dari kaum pria. Tentunya, semenjak zaman Yunani dan Romawi, sebagai perintis olahraga modern, wanita belum memperoleh kesempatan yang luas dibandingkan pria. Bahkan dilarangnya berpartisipasi meski sebenarnya telah dimiliki kemampuan yang sama dengan pria. Ya, kita masuk peranan wanita dalam olahraga. Ada 3 peranan, yaitu 1. Meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Lanjutan, peranan dengan status keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan, maka sudah selayaknya seorang wanita partisipan olahraga yang telah berbuat sesuai norma di masyarakat berperilaku di masyarakat sebagai organisasi dalam kurung resmi dan tidaknya olahraga adalah sebuah organisasi. Hanya saja sering dilupakan bahwa dalam interaksi sosial yang penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa kedudukan lebih diutamakan sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Contohnya adalah dalam dunia olahraga, peranan manajer yang melebihi kekuasaan pelatih dalam menentukan siapa atlet yang harus bertanding. Peranan atlet profesional yang tidak mencerminkan jati dirinya sebagai olahragawan yang menjunjung tinggi sportivitas. Dalam dunia olahraga ini, ketimpangan ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan. Wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan yang utama. Misalnya dalam beberapa kasus olahraga profesional, wanita hanya sebagai objek pelengkap seperti relegers di otomotif sport atau pemandu sorak dalam beberapa olahraga permainan, hingga status dan peranannya bukan sebagai bintang, tidak pula sebagai pemain utama. Ketimpangan-ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga. Nah, kita masuk peranan terhadap peranan dan menduduki status, yaitu ada 3. Pertama, harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Kedua, apabila harapan masyarakat akan tindakannya diketahui, akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Ketiga, apabila lanjutan,
Masyarakat olahraga Indonesia masih kuat dengan konsep kalah menang, bahwa suatu pertandingan hanya sebatas pemenang dan pecundang, sehingga diidentik dengan menyamaratakan status tanpa memahami peranan yang diemban. Kita menyamakan status atlet kita dengan atlet dunia, tanpa mengerti proses yang memperoleh status terlebih peranannya seperti apa. Dunia olahraga wanita lebih memperoleh kesialan dari konsep ini. Kita lebih tahu bahwa tim putri kita adalah pecundang tanpa mengerti siapa lawannya dan proses untuk menjadi pecundang karena kita memang kalah start dari proses pembinaan olahraga wanita. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan kesempatan. Menurut Coakley, dari beberapa kasus bahwa wanita masih memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria, terutama di kota-kota kecil dan di wilayah pedesaan. Yang lebih sering terjadi adalah kekurangan, di antaranya dalam hal persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya, penjadwalan pertandingan dan di waktu latihan, kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor akademik, penugasan dan kompensasi pelatih dan tutor, ketersediaan obat-obatan dan pelayanan latihan, serta fasilitas, publisitas bagi secara individu, tim, dan event. Harusnya Indonesia memiliki keuntungan dalam hal kesempatan wanita berolahraga, karena negara ini dipimpin oleh seseorang wanita juga, yang secara karakteristik lebih menonjolkan perasaan. Wanita pun berkeinginan sama dengan mendapatkan penghargaan selayaknya pria. Hanya proses ke arah itu tidak berkekuatan sama dengan yang dimiliki pria karena terkait kebijakan yang dihasilkan adalah kesempatan dominasi pria yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Kedudukan dan peran atlet dalam masyarakat. Kedudukan dan peran atlet di masyarakat yaitu keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi sebagai individu pandang sebagai bagian dari pola-pola sosial dan perasaan-perasaan mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Kedua, individu yang hidup dalam suatu peranan sosial dan lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Ketiga, sebagai individu yang rasional, seseorang mampu mengevaluasi tindakannya secara intelektual. Dan hal inilah yang setidaknya memberikan kontribusi bagi pemikiran agar status dan peranan wanita dalam olahraga memperoleh porsi yang luas lagi, menyerupai kesempatan yang diperoleh oleh pria. Wanita tidak lagi berada di belakang dalam startnya untuk memperoleh status dan peranan sosial di masyarakat dibandingkan dengan kaum pria. Dan faktor pendukung ke hal itu adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa bagaimanapun juga suatu keberhasilan yang meningkatkan status bangsa di dunia internasional adalah buah kerja sama dengan pria dan wanita. Andai saja bangsa ini adalah negara yang menghormati sejarah serta terus mengenangnya, kita diingatkan pada prestasi tertinggi yang diperoleh duta-duta bangsa dalam Olimpiade 1996 saat pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang adalah buah kerja keras sebagai seorang wanita bernama Susi Susanti. Wanita inilah sebenarnya yang menjadi perintis bagi KONI untuk terus merancangkan upaya mendulang medali pada Olimpiade berikutnya. Hanya saja, kita adalah masyarakat hedonis yang bersukacita sesaat tanpa mampu mengambil makna dari setiap peristiwa yang mampu menorehkan prestasi spektakuler yang akhirnya kita tetap lupa atau mungkin mengabaikan atau kemaskuran atlet wanita yang berhasil mencetak prestasi melebihi kaum pria.
Cokley mengungkapkan pula bahwa masih adanya mitos yang keliru dan masih dipegang oleh masyarakat, terutama terjadi pada negara-negara yang tingkat pendidikan dan informasi masih rendah. 1. Keikutsertaan yang berat dalam olahraga mungkin menjadi penyebab utama masalah kemampuan menghasilkan keturunan. 2. Aktivitas pada beberapa event olahraga dapat merusak organ reproduksi atau payudara wanita. 3. Wanita memiliki struktur tulang yang lebih rapuh dibandingkan pria sehingga lebih mudah mengalami cedera. 4. Keterlibatan intens dalam olahraga menyebabkan masalah pada menstruasi. 5. Keterlibatan dalam olahraga bawa ke arah perkembangan yang kurang menarik atau menonjolkan otot. Ya, alasan-alasan inilah yang memperburuk perspektif masyarakat terhadap keterlibatan wanita dalam olahraga yang secara langsung berpengaruh pada pemberian status dan peranan sosial wanita dalam kehidupannya, secara khusus di bidang olahraga dan di kehidupan keseharian di masyarakat, di mana pola-pola interaksi sosial berlaku di lingkungannya. Terlepas dari itu semua, bagaimanapun juga, semakin banyak wanita yang menyukai kegiatan fisik dengan tingkat penampilan yang harus meningkat, walaupun terdapat masalah kesehatan khusus yang berhubungan dengan fungsi reproduksinya yang unik, tetapi manfaatnya bagi kesehatan dan pergaulan sosial jauh melebihi pengaruh-pengaruh merugikan yang terjadi selama ini. Nah, kesimpulan dari materi ini, pemberian status dan peranan sosial bagi wanita dalam olahraga hendaknya dapat dilakukan lebih bijak melalui pertimbangan kesesuaian antara apa yang mampu dilakukan dengan pemberian hak dan kewajiban, serta kesesuaian memberikan harapan-harapan bukan dalam bentuk tuntutan. Mitos yang keliru sudah seharusnya dibuang. Perbedaan perspektif tidak harus semakin menyudutkan status dan peran wanita dalam olahraga, melainkan sebagai pengayaan untuk mencari solusi dalam memberikan kesempatan yang lebih luas untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi serta untuk terus mengejar ketertinggalan dari kaum pria dan kemajuan wanita di negara lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.